Hujan turun tanpa ampun di malam itu. Petir menyambar di langit desa Sembung, menyayat sunyi yang menggantung di udara. Di tengah derasnya hujan, seorang bocah laki-laki berumur 13 tahun berdiri gemetar di depan rumah yang pintunya terbuka lebar. Namanya Jali. Tubuhnya basah kuyup, napasnya tersengal, matanya merah karena tangis yang tak berhenti sejak pagi. Di dalam rumah, hanya tersisa dupa yang masih menyala dan sehelai kain hitam yang melingkar di tiang kayu. Tidak ada suara, tidak ada bayangan siapapun, orang tuanya menghilang tanpa jejak. Orang-orang kampung menatap dari jauh, berbisik-bisik di balik pintu. Itu anaknya Bu Ranti, kan? Yang katanya dukun sakti. Iya, suaminya itu keturunan lembah hitam. Mungkin anaknya dikorbankan. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Jali, menusuk lebih tajam dari dinginnya hujan. Ia tak mengerti kenapa semua orang takut padanya, padahal yang ia butuhkan hanya pelukan ibunya. Tapi yang tersisa kini hanya abu dupa yang perlahan padam, meninggalkan aroma mistik yang membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Jali berlari ke dalam rumah, mencari-cari barang yang bisa menjawab teka-teki itu. Di atas meja bambu, ada piring berisi darah ayam, 3 bunga melati layu, dan sehelai rambut panjang yang masih basah. Ia mengenal rambut itu, rambut ibunya. Tangannya bergetar, jantungnya berdetak cepat. "Ibu, ayah, kenapa kalian pergi?" Suaranya bergetar, nyaris hilang di antara suara hujan. Tapi tak ada jawaban, hanya bunyi pintu yang berderit tertiup angin, seakan rumah itu hidup dan menangis bersamanya. Malam semakin larut, dan di kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan. Cahaya petir menyorot wajah Jali yang pucat. Ia menatap bayangannya sendiri di genangan air hujan yang masuk ke rumah, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang aneh, bayangannya tersenyum ketika ia sedang menangis. Ia mundur ketakutan, terjatuh ke lantai. Dalam sekejap, aroma dupa berubah menjadi busuk seperti daging terbakar. Seolah rumah itu ingin menelannya hidup-hidup. Ketika fajar menyingsing, Jali tak kuat lagi menahan perasaan hancur itu. Ia meninggalkan rumah dengan langkah terseok, membawa hanya baju di badan dan sepotong kain hitam yang ia ikat di lengan. Di belakangnya, rumah tua itu perlahan runtuh tertiup angin. Debu dan abu beterbangan ke langit, membentuk siluet wajah ibunya yang samar, seakan mengawasinya pergi. Sejak hari itu, Jali menjadi anak tanpa nama, tanpa keluarga, tanpa masa depan. Hari-hari berikutnya, ia tidur di kandang sapi, makan dari belas kasih orang-orang yang setengah takut padanya. Anak-anak sebaya mengejeknya, menyebutnya anak santet. Setiap kali ia lewat, ayam mati mendadak, lampu padam tanpa sebab. Tak ada yang tahu bahwa semua itu hanya kebetulan, atau mungkin, memang tidak. Kadang, di malam hari, ia bermimpi melihat bayangan ibunya berdiri di bawah pohon beringin, memanggilnya dengan senyum lembut tapi mata yang penuh darah. Sampai suatu pagi, seorang pria tua datang dari luar desa, berpakaian serba hitam, dan bertanya kepada warga tentang rumah keluarga Ranti. Warga ketakutan dan menunjukkan arah reruntuhan rumah Jali. Pria itu berdiri lama di depan bekas rumah itu, lalu menatap ke arah bukit. "Anak itu belum mati," gumamnya dengan suara serak. "Dan jika ia menemukan peninggalan orang tuanya, dunia akan berguncang lagi." Di balik pepohonan, Jali memperhatikan pria itu dengan rasa curiga dan takut. Ia tak tahu siapa orang itu, tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik, "Ikuti dia, di sanalah jawabanmu." Dari sinilah kisah kelam Jali dimulai, kisah seorang bocah yang ditinggalkan, tapi membawa warisan yang akan mengubah nasib banyak jiwa. Langit sore Jakarta tampak muram, seperti mencerminkan hati Jali yang sudah lama kehilangan arah. Setelah berhari-hari berjalan, tanpa tujuan, bocah itu tiba di sebuah tempat yang bising dan berdebu, Terminal Wiyata, pusat kekacauan dan aroma solar yang menusuk hidung. Suara klakson, teriakan sopir, dan langkah kaki manusia menjadi simfoni kacau yang menggantikan sunyi kampung halamannya. Disinilah, di bawah jembatan besi yang lembab dan berkarat, Jali menemukan dunia barunya, gelap, keras, dan tanpa belas kasihan. Hari-hari pertama ia lalui dengan lapar dan kedinginan. Ia tidur beralaskan kardus, berselimut udara malam yang menggigit tulang. Setiap pagi, ia memungut botol bekas atau membantu mendorong gerobak tukang ojek hanya demi beberapa koin. Orang-orang menatapnya dengan pandangan jijik, seolah anak kecil itu hanyalah sampah kota. Tapi Jali tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis bersama hujan yang mengguyur malam saat rumahnya runtuh. Kini,
yang tersisa hanyalah tekad untuk bertahan hidup. Suatu sore, ketika Jali sedang duduk di tepi selokan sambil menggenggam roti basi, seseorang menyapanya. Seorang anak laki-laki seumuran dengannya, berkulit legam dan senyum lebar meski bajunya compang camping. "Namaku Rino," katanya sambil mengulurkan tangan. "Kau sendirian juga?" "Iya." Dari situlah persahabatan mereka dimulai, dua anak buangan yang menemukan kehangatan di tengah kerasnya jalanan. Bersama-sama mereka ngamen di lampu merah, saling berbagi makanan, dan saling menjaga agar tidak diganggu preman terminal. Namun tak ada tempat yang benar-benar aman di bawah langit terminal Wiyata. Di sudut barat terminal, seorang pria botak bertubuh besar sering muncul dengan wajah penuh bekas luka. Orang-orang memanggilnya Dedi Botak, preman kejam yang memalak para supir dan anak jalanan. Ia datang seperti badai, menendang barang siapa yang tak menyerahkan uang keamanan. Ketika langkah beratnya terdengar, semua anak bersembunyi, kecuali Rino yang suatu hari menolak memberinya hasil ngamen mereka. "Uang ini buat makan kami," teriak Rino sambil menggenggam kaleng kecilnya. Dedi Botak menatap tajam, lalu menamparnya keras hingga Rino jatuh ke tanah. Darah mengalir dari bibirnya, tapi bocah itu tak menyerah. Jali, yang menyaksikan dari balik tiang, merasakan panas merambat dari dadanya ke mata, sebuah amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya gemetar. Dedi menendang Rino berulang kali hingga anak itu tak bergerak. Setelah itu, ia pergi sambil tertawa kasar, meninggalkan dua bocah itu di bawah cahaya redup lampu terminal. Malam itu, Jali duduk di samping tubuh Rino yang terkapar. Hujan turun lagi, sama seperti malam ketika orang tuanya menghilang. Ia menggenggam tangan sahabatnya yang dingin, dan air matanya menetes tanpa suara. Dalam dadanya, ada bisikan samar yang terasa begitu familiar, suara perempuan yang lembut tapi mengandung kekuatan gelap. "Jali, kau akan mengerti mengapa kau ditinggalkan. Dunia tidak adil, tapi kau bisa menyeimbangkannya." Suara itu datang entah dari mana, mungkin dari dalam dirinya sendiri, mungkin dari masa lalu yang tak pernah mati. Keesokan paginya, tubuh Rino dibawa oleh petugas kebersihan, dianggap sebagai anak jalanan tanpa identitas. Tak ada doa, tak ada nisan. Hanya bau anyir darah yang tertinggal di udara. Sejak hari itu, Jali tak lagi tersenyum. Ia menatap terminal yang ramai dengan pandangan kosong. Di tengah keramaian, ia tahu satu hal, ia tak akan diam lagi. Malam berikutnya, ketika semua orang tidur, Jali mendaki bukit kecil di belakang terminal dan menatap ke arah langit kota yang kelam. Di genggamannya, ia masih memegang kain hitam peninggalan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan mantra yang samar keluar dari ingatannya, mantra yang dulu pernah ia dengar dari balik pintu rumah saat ibunya melakukan ritual. Udara tiba-tiba membeku, dupa tak terlihat menyala di sekelilingnya. Dari kegelapan, mata merah kecil muncul satu persatu di udara. Dan dari sana, perjalanan balas dendam Jali benar-benar dimulai. Malam itu, hujan turun tipis, menyapu debu dan sisa darah yang menempel di lantai terminal. Sejak kematian Rino, Jali tak lagi bicara dengan siapapun. Namun di dalam pikirannya, suara sahabatnya seolah masih bergema, tertawa, bercanda, memanggil namanya di antara deru mesin bas dan suara hujan yang jatuh di atap seng. "Jal, jangan diam saja, nanti kita lapar." Begitu suara itu terdengar, meski Jali tahu, Rino telah lama tiada. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Antara rindu dan dendam, batasnya mulai kabur. Suatu malam, saat Jali duduk sendirian di bawah jembatan tempat mereka biasa tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara bayangan air hujan yang menetes dari celah besi, Rino berdiri. Tubuhnya pucat, matanya sayu, namun senyumnya sama seperti dulu. "Kau belum membalas, Jal," katanya pelan, suaranya lembut tapi dingin seperti bisikan dari alam kubur. Jali menggigil, ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. "Dia akan terus menyakiti, sampai kau hentikan," lanjut sosok itu, sebelum perlahan menghilang bersama angin malam. Sejak kejadian itu, Jali tak bisa tidur. Ia mulai menggambar simbol aneh di tanah dengan ranting, mengingat setiap kata yang ia dengar malam itu. Ia tak tahu dari mana datangnya pengetahuan itu, tapi setiap garis yang ia buat terasa akrab, seolah jemarinya pernah mengulanginya ratusan kali di kehidupan lain. Di dalam kepalanya, suara Rino dan suara ibunya mulai menyatu menjadi satu irama, "Kau adalah darah lembah hitam."
Dunia telah menunggumu. Suatu siang, Jali duduk di tepi terminal sambil menatap kerumunan sopir. Ia melihat Dedi botak memalak seorang kakek pengemudi bajai, menendangnya hingga tersungkur. Orang-orang hanya menonton, takut untuk menolong. Pemandangan itu menyalakan bara dalam dada Jali. Ia menggenggam kain hitam yang selalu ia bawa, lalu menutup matanya perlahan. Dalam kedalaman pikirannya, wajah Dedi botak muncul jelas. Lalu, tanpa sadar, Jali berbisik, "Aku ingin kau rasakan sakit yang sama seperti Rino." Beberapa jam kemudian, suara ribut terdengar di terminal. Dedi botak tiba-tiba memegangi dadanya, terbatuk keras, dan jatuh tersungkur. Urat di lehernya menonjol, matanya melotot ketakutan. "Siapa? Siapa panggil aku?" teriaknya histeris, seolah mendengar bisikan yang tak didengar orang lain. Sopir-sopir berlarian, panik. Hanya Jali yang berdiri tenang di kejauhan, menatap dengan mata yang kosong namun berkilat merah dalam pantulan hujan. Namun malamnya, Jali mimpi buruk. Ia melihat Rino berdiri di tengah sawah gelap, tubuhnya terikat tali hitam, dan dari dadanya keluar asap pekat. "Jal, kau melampaui batas," ucapnya lirih. "Santet bukan mainan. Setiap kutukan menuntut bayaran." Jali terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya dingin, dan di bawah telapak tangannya, ada tanah basah bercampur darah. Ia tak tahu apakah itu mimpi, atau kenyataan yang mulai menelannya perlahan. Keesokan harinya, kabar tersebar di terminal, Dedi botak masih hidup, tapi tangannya lumpuh dan kulitnya mengelupas seperti terbakar dari dalam. Orang-orang bilang ia diganggu makhluk halus, atau diserang dukun. Beberapa sopir yang dulu memalak ini justru menatap Jali dengan tatapan was-was, seolah tahu sesuatu yang tak boleh disebut. Bocah itu hanya diam, duduk di tepi jembatan, menatap langit yang mendung. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Malam pun turun. Di bawah cahaya redup lampu jalan, Jali menatap pantulan dirinya di air gat yang mengalir. Wajahnya masih muda, tapi sorot matanya tak lagi seperti anak 13 tahun. Dalam pantulan itu, ada bayangan Rino di belakangnya, tersenyum getir, lalu perlahan membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Jali berdiri. "Kau sudah membuka gerbang, Jal. Sekarang tak ada jalan kembali." Malam turun seperti tirai hitam menelan kota. Di bawah jembatan terminal Wiyata, Jali duduk diam memandangi air gat yang mengalir pelan, membawa sisa-sisa sampah dan mimpi buruk. Sudah 3 hari berlalu sejak Dedi botak tiba-tiba sakit dan tangannya lumpuh. Namun setiap malam, suara jeritan lelaki itu bergema di telinganya, meski jarak mereka jauh. Suara itu menembus hujan, menusuk pikirannya. "Siapa kau, bocah iblis?" Begitu teriaknya dalam mimpi Jali, seakan roh Dedi tahu siapa yang telah mengutuknya. Di tempat yang sama, di bawah jembatan berkarat itu, aroma amis darah belum juga hilang. Tempat Rino dulu dipukuli kini dipenuhi lilin-lilin kecil yang Jali pasang sendiri. Setiap malam ia menyalakan satu lilin, berbicara pelan seolah sahabatnya masih duduk di sampingnya. "Rin, aku sudah balas," ucapnya perlahan. Tapi di dalam hatinya, rasa bersalah tumbuh seperti duri. Setiap kali ia mengingat wajah Rino yang tersenyum dalam mimpinya, selalu ada darah yang menetes di ujung bibirnya. Hujan mulai reda, tapi udara malam terasa berat. Dari kejauhan, Jali melihat sosok berjalan terlatih di antara bayangan bus-bus parkir. Sosok itu botak, tubuhnya besar, dan wajahnya dipenuhi luka mengerikan. Dedi botak. Ia datang sendirian, matanya merah seperti terbakar. "Kau, bocah sialan," suaranya serak, hampir tak terdengar. "Kau kirim setan itu padaku." "Iya." Ia melangkah makin dekat, menyeret kakinya yang pincang. Jali berdiri, tubuhnya gemetar, antara takut dan marah. Ia tak bermaksud membunuh, tapi kini, bayangan itu datang untuk menagih. "Tadi malam, ibumu datang dalam mimpi," Dedi melanjutkan dengan tawa seram. "Dia menangis, bilang anaknya sudah jadi iblis kecil." Kata-kata itu menusuk hati Jali seperti belati. Amarahnya pecah tanpa kendali. Angin berputar di sekeliling mereka, lilin-lilin padam serentak. Di balik jembatan, air gat bergolak seperti hidup. Jali menjerit, "Jangan hina ibuku." Dan tiba-tiba, dari tanah basah itu, muncul asap pekat menyerupai tangan hitam yang melilit tubuh Dedi. Pria itu menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya menggema di antara pilar jembatan dan suara bass yang melintas di atas kepala mereka. Tangan hitam itu menyeret Dedi ke tanah, menariknya perlahan seperti ditelan bumi.
Matanya melotot, tangannya menggapai-gapai ke arah Jali, tapi bocah itu hanya berdiri terpaku, tubuhnya kaku dalam ketakutan. Dalam sekejap, Dedi botak lenyap, meninggalkan hanya bekas cekungan di lumpur dan bau gosong yang menusuk hidung. Jali jatuh berlutut, napasnya tersengal, matanya menatap kosong. Aku tidak bermaksud, bisiknya, tapi kata-katanya tenggelam oleh suara air yang menggelegak. Di ujung sana, lilin-lilin yang padam tiba-tiba menyala lagi dengan sendirinya. Dan di tengah-tengah cahaya redup itu, bayangan Rino muncul, tapi kali ini bukan senyum yang ia bawa. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar seolah menahan tangis. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Jal. Jali menjerit memanggil nama sahabatnya, tapi bayangan itu perlahan menghilang bersama angin. Seketika, dunia terasa sunyi. Tak ada suara bas, tak ada hujan, tak ada kehidupan. Hanya degup jantungnya sendiri yang berdentum seperti genderang di dadanya. Dalam diam itu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangan kirinya kini dipenuhi guratan hitam seperti akar yang tumbuh dari kulit. Ilmu yang ia bangkitkan telah menandainya sebagai pewaris sejati lembah hitam. Fajar pun tiba dengan cahaya pucat. Polisi menemukan lumpur yang teraduk dan bau aneh di bawah jembatan, tapi tak ada mayat, tak ada saksi. Hanya seorang bocah kurus yang duduk diam memandangi sungai hitam. Ketika petugas bertanya siapa namanya, Jali hanya menjawab lirih, aku cuma mau pulang. Tapi ia tahu, jalan pulang sudah tertutup selamanya. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika Jali meninggalkan terminal itu. Langit masih kelabu, udara lembab menyelimuti jalanan, dan setiap langkahnya terasa berat seolah tanah menolak kepergiannya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti suara dalam pikirannya yang memanggil lirih, pulanglah, Jali, ke asalmu. Suara itu lembut tapi tegas, seperti suara ibunya yang dulu meninabobokan dirinya di malam gelap. Tubuhnya lelah, tapi dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia terus berjalan ke arah timur, ke tempat yang sudah lama ia tinggalkan, Desa Sembung. Desa itu kini sepi seperti mati. Rumput liar menelan jalan setapak, rumah-rumah kosong berdiri seperti bayangan masa lalu. Ketika Jali tiba di depan reruntuhan rumahnya, angin berhembus kencang seolah menyambut pewaris yang lama hilang. Aroma dupa samar masih terasa, meski bertahun-tahun telah lewat. Ia melangkah perlahan melewati puing-puing itu, dan entah kenapa, setiap kali kakinya menyentuh tanah, ada gemuruh halus dari dalam bumi, seperti sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. Di tengah reruntuhan, berdiri dua batu nisan kecil, namanya tertulis samar oleh waktu, Ranti dan Surya. Mata Jali berkaca-kaca, ia berlutut, menyentuh permukaan nisan itu yang dingin dan basah oleh embun. Ibu, ayah, aku sudah sendiri terlalu lama, bisiknya serak. Tapi saat ia menyentuh batu itu lebih lama, bumi bergetar pelan. Dari bawah tanah terdengar bunyi, klik pelan, dan bagian bawah nisan bergeser terbuka, menampakkan ruang kecil di bawahnya. Di dalamnya, terbaring sebuah kotak kayu tua berukir simbol kuno berbentuk mata dan bulan sabit. Jali menarik napas panjang, tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kitab lusuh dengan sampul kulit hitam yang hangus di tepinya, serta secarik kertas tua bertuliskan tulisan tangan halus. Anakku, jika kau membaca ini, berarti darah kita telah memanggilmu. Gunakan ilmu ini hanya untuk melindungi, bukan untuk membalas. Karena setiap balasan akan menelan jiwa yang memberi. Air mata Jali jatuh di atas tulisan itu. Ia menggenggam kitab itu kuat-kuat, seolah memeluk sosok ibunya yang telah lama hilang. Namun saat ia membuka halaman pertamanya, angin kencang berhembus dari segala arah. Dedaunan berputar, tanah bergetar, dan suara perempuan terdengar dari dalam tanah, suara ibunya. Kau sudah membuka jalan, anakku. Jangan biarkan amarah menguasaimu. Tapi bersamaan dengan itu, terdengar juga bisikan lain, berat dan dalam, seperti dari lembah neraka, balas dendammu, Jali, darah harus dibayar dengan darah. Jali menutup kitab itu dengan cepat, napasnya tersengal. Tapi di tangannya kini muncul goresan samar berbentuk simbol bulan sabit yang sama seperti di sampul kitab. Ia menatapnya dengan ngeri, tanda itu hidup, berdenyut pelan seperti nadi. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada getaran yang berbeda, bukan ketakutan, melainkan kekuatan. Sebuah rasa hangat yang berubah menjadi panas, membangkitkan sesuatu yang telah lama terkunci di dalam darahnya. Malam pun tiba, dan di bawah cahaya purnama, Jali duduk di depan makam orang tuanya sambil memegang kitab itu.
Heningnya malam pecah oleh suara jangkrik dan desir angin yang membawa aroma dupa dari arah lembah. Ia membuka halaman pertama kitab itu perlahan, membaca mantra yang tertera di sana, bahasa kuno yang seolah otomatis ia pahami. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membuat udara di sekitarnya bergetar. Suara-suara dari alam lain mulai terdengar samar, tawa, tangis, bisikan, dan nyanyian yang menyeramkan. Ketika mantra terakhir terucap, nisan-nisan bergetar dan tanah di sekitarnya memancarkan cahaya merah redup. Dari dalam bumi muncul sekelebat bayangan berwujud asap hitam yang berputar mengelilingi Jali. Ia tak lari, tak menjerit. Ia tahu ini bukan roh jahat, ini adalah penjaga kitab warisan keluarganya. Dalam bisikan yang menggema di kepalanya, suara itu berkata, "Selamat datang, pewaris darah lembah hitam. Waktu penebusanmu telah tiba." Dan malam itu, di bawah sinar bulan, Jali tak lagi sekadar bocah yang ditinggalkan. Ia kini telah membuka pintu warisan terlarang, pintu menuju kekuatan yang bisa menyelamatkan, atau menghancurkan. Malam itu sunyi. Di langit, bulan purnama menggantung bagai mata yang mengawasi setiap langkah manusia berdosa. Di depan makam orang tuanya, Jali menyalakan 3 batang dupa yang ia temukan di dalam kotak peninggalan itu. Asapnya naik perlahan, meliuk di udara seperti makhluk hidup, menari di sekitar kitab hitam yang kini terbuka di pangkuannya. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik pun lenyap, dunia terasa membeku, seolah waktu berhenti untuk menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan manusia. Jali menatap asap itu dengan pandangan kosong, tapi hatinya berdebar cepat. Ia tahu, ada sesuatu di balik asap itu, sebuah kehadiran yang menunggu dipanggil. "Ibu," bisiknya pelan, suaranya gemetar. "Kalau ini dosa, ampuni aku. Aku hanya ingin tahu kenapa kalian meninggalkanku." Dupa yang semula tenang tiba-tiba berkobar seperti api lilin yang tersulut angin, padahal udara malam benar-benar diam. Suara lembut mulai terdengar, samar-samar di antara desir asap. "Jali, anakku." Jali tertegun. Ia mengenali suara itu. Itu suara ibunya, lembut, teduh, tapi kini mengandung gema aneh seperti berasal dari tempat jauh. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, di mana ibu?" tanyanya lirih. Dari dalam asap, muncul bayangan samar seorang perempuan berambut panjang mengenakan kain putih. Wajahnya sendu, tapi matanya bersinar merah. "Kami tidak meninggalkanmu, Nak. Kami hanya melindungimu dari kegelapan yang lebih besar," ucap suara itu. "Tapi kini kau telah membuka jalan, dan tak ada yang bisa menutupnya lagi." Jali terisak. "Aku hanya ingin mereka membayar, Bu, mereka yang membunuh Rino, yang membuatku sendirian," serunya dengan mata yang kini basah oleh air mata dan amarah. Sosok ibunya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Dendam itu akan memakanmu, Jali. Ingat pesan ayahmu, ilmu kita bukan untuk balas dendam." Namun sebelum kalimat itu selesai, suara lain menyusup di antara asap, berat dan dingin, seperti dari bawah tanah. "Jangan dengarkan dia, Jali, darah harus dibayar dengan darah." Asap yang tadinya putih kini berubah menjadi hitam pekat. Bayangan ibunya memudar, digantikan oleh sosok lain, berwujud tinggi, bermata merah menyala, dengan senyum yang mengerikan. Sosok itu berbicara dengan suara berganda, "Aku adalah penjaga lembah hitam. Kau, pewaris terakhir, telah memanggilku. Dunia tidak akan seimbang tanpa kehendakmu." Jali ingin berlari, tapi tubuhnya terkunci. Dari kitab di pangkuannya, muncul cahaya merah menyilaukan, menerangi seluruh makam. Dalam cahaya itu, Jali melihat kilasan masa lalu, ayahnya berdiri di tengah lingkaran api, ibunya menangis sambil memeluk bayi kecil dirinya. Mereka mengurung kekuatan besar ke dalam kitab itu agar tidak diwariskan terlalu dini. Tapi kini, karena ia membacanya, segel itu hancur. "Jadi, aku ini, kutukan mereka." Jali berbisik ketakutan. Suara ibunya menjawab dari kejauhan, "Bukan kutukan, Jali, tapi ujian." Api dupa padam tiba-tiba, menyisakan asap pekat yang menutupi pandangannya. Saat asap perlahan menipis, sosok ibunya telah lenyap. Hanya kitab itu yang kini berdenyut seperti jantung di tangan Jali, hangat dan hidup. Angin kembali berhembus, tapi tak lagi sama, membawa bisikan-bisikan lembut yang terus memanggil namanya dari segala arah. "Jali, Jali." Ia menatap langit yang diselimuti kabut hitam. Mata purnama seolah menatap langsung ke jiwanya. Di dadanya, darah mengalir cepat di kepalanya, mantra-mantra mulai terbentuk tanpa ia sadari. Malam itu,
pewaris sejati lembah hitam telah lahir kembali. Dan di balik ketenangan itu, dunia roh bergetar menyambut kebangkitannya. Sejak malam purnama itu, suasana terminal berubah aneh. Dedi botak, preman yang dulu selalu tertawa keras sambil menendang kursi sopir, kini tak lagi segarang biasanya. Ia sering termenung, menatap kosong ke arah parkiran yang sepi di malam hari. Orang-orang mulai berbisik bahwa Dedi sering berbicara sendiri, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Ia mengaku mendengar suara anak kecil memanggil namanya di tengah malam, suara yang lirih tapi menusuk jantung, berbisik lembut di telinganya, "Dedi, ingat Rino." Awalnya, Dedi mengira itu hanya permainan pikirannya. Tapi setiap malam, gang sempit di belakang terminal berubah menjadi tempat horor baginya. Lampu-lampu jalan sering mati tanpa alasan, dan bayangan kecil sering terlihat berlari di ujung matanya. Suatu malam, saat ia sedang merokok, suara tawa anak-anak terdengar dari arah gerobak tua yang sudah lama tak digunakan. Ia marah, menendang gerobak itu hingga terbalik. Tapi dari bawahnya keluar asap hitam yang berputar dan berubah menjadi bayangan bocah berwajah pucat, mata hitam polos, menatapnya tanpa emosi. Dedi terjatuh ke belakang, wajahnya pucat pasi. "Siapa kau?" teriaknya panik, tapi bayangan itu hanya menjawab dengan suara datar, "Aku Jali." Setelah itu, semua menjadi gelap. Ketika sadar, Dedi sudah terbaring di pos terminal dengan tubuh menggigil, bajunya basah oleh keringat dingin. Anak buahnya mencoba menenangkan, tapi Dedi tak bisa bicara. Hanya bibirnya yang bergetar, menggumam nama yang sama berulang kali, "Jali, Jali." Beberapa hari kemudian, Dedi mencoba menantang rasa takutnya. Ia membawa jimat pemberian dukun langganannya dan kembali ke tempat kejadian. Tapi saat ia sampai di sana, udara terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Di tanah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah boneka jerami kecil, dengan potongan rambutnya terikat di kepala boneka itu. Di dada boneka, tertulis dengan arang, "Bayar darah dengan darah." Dedi berteriak dan melempar boneka itu sejauh mungkin, tapi begitu menoleh, boneka itu sudah ada di kakinya lagi. Ketakutan membuatnya kehilangan kendali. Ia pulang ke rumah dengan wajah panik, tapi begitu membuka pintu, ia melihat asap dupa mengepul di ruang tamu. Di lantai, tersusun lingkaran dari abu hitam, dan di tengahnya, boneka yang sama. Tiba-tiba televisi menyala sendiri, menampilkan gambar seorang bocah berusia 13 tahun berdiri di kuburan, menatapnya tajam. "Aku sudah memperingatkanmu," suara itu bergema dari dalam televisi, menggema di seluruh ruangan. Dedi berusaha kabur, tapi tubuhnya kaku seperti ditahan sesuatu. Di kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya, namun bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah bocah kecil dengan mata merah menyala. Dedi menjerit histeris, menabrak meja dan berlari keluar rumah. Para tetangga menemukannya pagi-pagi, berlari tanpa arah sambil berteriak nama, "Jali," dengan suara serak dan mata kosong. Mereka mengira Dedi kerasukan, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Di kejauhan, di bawah pohon beringin dekat makam orang tuanya, Jali duduk bersila memejamkan mata. Di depannya, kitab hitam terbuka dan abu dupa menari-nari di udara. Di wajahnya tak ada ekspresi dendam, hanya ketenangan yang aneh, nyaris menyeramkan. "Satu telah menerima balasannya," bisiknya. Angin berdesir lembut, membawa suara tawa kecil yang menggema pelan. Namun di balik semua itu, arwah ibunya menangis di antara bayangan. Ia tahu, anaknya telah melangkah terlalu jauh. Dunia manusia dan dunia arwah kini mulai bersinggungan, dan setiap langkah Jali akan menuntut jiwa sebagai gantinya. Malam itu, lembah hitam kembali hidup, dan darah pertama telah tertumpah di bawah sinar bulan yang sama. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Langit seperti menangis untuk sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di bawah pohon beringin, Jali kembali duduk bersila, tubuhnya basah kuyup tapi matanya kosong menatap kitab hitam di depannya. Halaman-halamannya bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang membaliknya. Dari dalam kitab, samar-samar terdengar bisikan yang memanggil, "Bebaskan kami, pewaris, darah telah dibuka, gerbang telah terbelah." Jali menelan ludah. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, ada banyak mata yang memperhatikannya dari kegelapan. Asap dupa yang ia nyalakan memutar pelan di udara, tapi kini warnanya tak lagi putih. Asap itu berubah menjadi abu kehitaman, membentuk wajah-wajah samar yang menjerit tanpa suara.
Mereka adalah arwah para korban ilmu santet masa lalu, roh-roh yang dikurung ayahnya agar dunia manusia tetap aman. Namun dengan kekuatan yang dibangkitkannya, segel itu kini retak. Satu persatu, roh mulai memohon, memanggil Jali dengan suara sedih. "Tolong, bebaskan kami dari kutukan lembah hitam." Jali menutup telinganya, tapi suara itu menembus pikirannya. "Aku tidak memanggil kalian," teriaknya putus asa, tapi kitab itu berdenyut semakin kuat, seperti jantung yang hidup. Dari celah-celahnya keluar asap pekat, membentuk bayangan tinggi berwujud manusia dengan mata merah menyala. Sosok itu berbicara lirih, tapi setiap katanya menggema seperti guntur, "Engkau telah membangunkan kami, Jali. Kami tidak akan kembali sebelum darah penebus terakhir mengalir." Bersamaan dengan itu, tanah di bawahnya bergetar. Petir menyambar tak jauh dari pohon beringin, dan kilat menyoroti wajah Jali yang kini mulai berubah, matanya hitam sepenuhnya, dan di kulitnya muncul guratan simbol kuno berwarna merah. Ia berusaha melawan, menggenggam kitab itu erat-erat sambil membaca mantra yang ia pelajari dari ingatan samar ibunya. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat bayangan-bayangan itu menekan. "Kau bukan lagi anak manusia biasa," bisik suara di kepalanya. "Kau adalah gerbang antara dunia kami dan dunia mereka." Tiba-tiba, di antara gemuruh, suara ibunya kembali terdengar, lembut namun mendesak. "Jali, tutup kitab itu. Kau belum siap." Suara itu membuat Jali tersentak. Air mata bercampur hujan di wajahnya. "Aku tak bisa, Bu. Mereka sudah keluar. Aku tak sanggup hentikan mereka," jeritnya. Petir menyambar lagi, membuat pohon beringin itu terbakar sebagian. Dalam cahaya api yang menyala, terlihat siluet arwah-arwah berterbangan, menjerit di udara, bebas setelah sekian lama terkurung. Salah satu roh mendekat dan menyentuh bahu Jali. Seketika ia melihat kilasan masa lalu, ayahnya memenjarakan ratusan roh jahat ke dalam kitab, termasuk roh seorang bocah yang dulu dibunuh oleh preman di terminal bertahun-tahun silam. Dedi botak hanyalah bagian dari rantai dendam panjang yang tak pernah putus. "Semua ini, akibat kesalahan mereka," kata Jali pelan, menggertakkan giginya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, kini dialah yang memegang dosa mereka semua. Api dari pohon beringin menjalar ke tanah, membentuk lingkaran cahaya merah di sekeliling Jali. Kitab di pangkuannya menutup sendiri dengan suara keras, dan seketika semua arwah menghilang. Hanya keheningan yang tersisa. Jali terkulai lemas, menatap kitab itu dengan napas tersengal. "Aku tidak ingin menjadi monster," bisiknya lirih. Tapi dari dalam kitab, suara misterius menjawab dengan tawa pelan, "Terlambat, pewaris. Kau sudah memilih jalan darah." Di kejauhan, petir terakhir menyambar, menerangi wajah Jali yang kini separuh tertutup bayangan hitam. Dan malam itu, di tengah hujan deras dan bau dupa yang tersisa, dunia spiritual benar-benar terbuka. Gerbang lembah hitam telah retak, dan dari baliknya, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggu gilirannya untuk keluar. Langit tampak murka malam itu. Petir menari di antara awan gelap, dan hujan turun seperti amarah yang tak bisa ditahan. Di tengah badai itu, Jali berdiri di depan beringin tua yang kini terbakar separuh, menatap tanah yang bergetar di bawah kakinya. Dari celah tanah, asap hitam perlahan keluar, berputar membentuk pusaran besar. Suara gemuruh bukan lagi hanya dari langit, bumi seolah ikut berteriak. "Inilah lembah hitam," bisik Jali lirih. Matanya menatap pusaran itu dengan campuran kagum dan takut. Asap hitam itu terus membumbung tinggi, membentuk wajah-wajah yang menjerit dan menangis. Setiap suara adalah dosa masa lalu, roh orang-orang yang dulu menjadi korban ilmu santet keluarganya. Mereka menjerit memohon pembebasan, tapi di antara mereka muncul suara berbeda, berat dan dingin, "Kau telah membuka gerbang kami, pewaris. Sekarang, dunia akan mengenal makna sejati dari balas dendam." Suara itu bukan berasal dari satu roh, melainkan dari entitas yang jauh lebih tua dan kelam, penjaga sejati lembah hitam. Jali mencoba menutup kitabnya lagi, namun halaman-halamannya berputar sendiri seperti dilanda badai. Dari sela-selanya keluar simbol bercahaya merah, terbang ke udara dan menancap di tanah, membentuk lingkaran besar dengan pola rumit. Dari dalam lingkaran itu muncul tangan-tangan hitam, seperti bayangan cair yang berusaha keluar ke dunia manusia. Udara menjadi dingin, napas Jali membeku di antara kabut hujan. Ia berusaha melangkah mundur, tapi sesuatu menahan kakinya. Bayangan hitam itu menggenggam pergelangan kakinya erat, menariknya perlahan. "Lepaskan aku!" teriak Jali, berusaha menendang,
Tapi cengkeraman itu semakin kuat. Suara ibunya kembali bergema di kepalanya, penuh rasa takut. "Jali, jangan biarkan mereka keluar. Segel ulang gerbang itu, cepat." Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu caranya, Bu." Jawabnya putus asa, tapi entitas dari dalam pusaran itu tertawa panjang, suaranya bergema sampai ke ujung malam. "Tidak ada segel untuk darah yang telah dipanggil. Kau adalah kunci sekaligus gerbang itu sendiri." Tiba-tiba dari balik kabut, bayangan Rino muncul, sahabat kecilnya yang dulu mati dipukul Dedi. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Jali," katanya pelan, "kenapa kamu buka pintunya?" Jali terpaku, tenggorokannya kering. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tak keluar. "Aku ingin membalas mereka yang menyakitimu, Rin," bisiknya akhirnya. Rino tersenyum sedih. "Tapi dengan cara ini, kamu juga menyakiti dunia yang kamu cintai." Dan perlahan tubuh Rino memudar di terpa angin, meninggalkan Jali dengan kesunyian yang mencekam. Hujan semakin deras. Petir menyambar tanah tepat di samping Jali, membuat tanah bergetar hebat. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok tinggi bermahkota hitam, tubuhnya diselimuti kabut pekat. Matanya merah menyala seperti bara. Ia melangkah keluar perlahan, setiap langkahnya membuat tanah meleleh seperti lilin. "Aku adalah bayangan purba," katanya. "Dan kau, pewaris kecil, telah memanggilku dari tidur ribuan tahun." Jali tersungkur, tubuhnya gemetar. Ia mencoba membaca mantra dari kitab itu, tapi setiap kata yang keluar berubah menjadi jeritan di udara. Kitab itu kini berdenyut seperti makhluk hidup, seolah gembira dengan apa yang terjadi. "Aku tidak mau jadi bagianmu," Jali berteriak, namun bayangan purba hanya tersenyum sinis. "Kau tidak punya pilihan, Jali. Darahmu adalah darah kami. Kau bukan manusia sepenuhnya lagi." Dalam sekejap, pusaran asap itu menyelimuti Jali sepenuhnya. Dunia menjadi gelap total, dan hanya satu suara yang tersisa, suara anak kecil yang menangis di tengah kehancuran. Ketika kabut mulai menipis, tak ada lagi sosok Jali di sana. Yang tersisa, hanyalah kitab hitam yang terbuka di tanah, halamannya basah oleh hujan, dengan satu kalimat baru yang tertulis sendiri. Gerbang telah terbuka, pewaris telah menyatu dengan lembah hitam. Subuh menjelang, namun langit di atas desa masih kelam seperti malam belum berakhir. Kabut pekat menutupi jalan, dan udara terasa berat, seolah bumi sendiri menahan napas. Di tengah kebisuan itu, dari reruntuhan dekat pohon beringin, terdengar suara lirih, seperti tarikan napas pertama setelah lama tenggelam. Dari tanah yang masih basah oleh hujan dan abu dupa, tangan kecil muncul, berlumur lumpur hitam. Perlahan, sosok Jali bangkit. Namun kali ini, matanya bukan lagi milik anak manusia biasa. Di dalamnya, berkilau dua warna, hitam legam dan merah menyala, bergantian seperti bara di kegelapan. Udara di sekelilingnya berubah. Burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari kini terbang menjauh ketakutan. Bahkan angin tak berani menyentuhnya. Dari tubuh Jali, uap tipis kehitaman keluar setiap kali ia bernapas, aroma dupa bercampur tanah basah dan darah. Ia menatap tangannya yang gemetar, tapi ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang asing bahkan bagi dirinya sendiri. "Apakah ini, aku?" gumamnya, suaranya serak, bergema seperti dua suara menjadi satu. Kitab hitam tergeletak di sampingnya, terbuka di halaman yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di sana terukir simbol besar menyerupai mata yang menangis darah. Di bawahnya, tertulis mantra dalam bahasa kuno yang tiba-tiba dapat ia pahami tanpa belajar, yang menyatu dengan lembah akan membawa dua dunia dalam satu nafas. Saat membacanya, simbol di kulit Jali menyala merah, dan dari tanah di sekitarnya muncul bayangan samar, roh-roh yang kini tunduk padanya. Mereka menunduk, memanggilnya dengan satu gelar baru, Tuan Pewaris. Jali terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Aku tak ingin ini," bisiknya. Tapi di dalam pikirannya, suara bayangan purba menjawab tenang, "Takdir tidak peduli pada keinginanmu, Jali. Dunia telah memilihmu sebagai jembatan. Kau bisa menolak, tapi darahmu akan tetap memanggil kami." Suara itu lembut namun menakutkan, menggema seperti gema dari dasar bumi. Hujan berhenti, namun awan hitam tak mau pergi. Ia berjalan terlatih menuju desa, menyusuri jalan tanah yang sepi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam yang tak hilang, seperti bayangan yang membekas. Di kejauhan, anjing-anjing melolong panjang, merasakan sesuatu yang tak seharusnya kembali ke dunia. Saat Jali melangkah melewati batas desa,
lampu-lampu rumah berkedip sendiri. Warga yang melihat dari balik jendela merasa bulu kuduk mereka berdiri. Anak yang dulu mereka kasihan kini kembali, tapi auranya membuat jantung mereka berdebar tanpa alasan. Seorang lelaki tua, penjaga musola yang dulu sering memberi Jali makan, memberanikan diri keluar. "Jali, itu kamu, Nak." Suaranya gemetar. Bocah itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Tapi ketika lelaki tua itu mencoba mendekat, bayangan hitam di kaki Jali bergerak cepat, menghalangi langkahnya seperti kabut hidup. "Jangan mendekat, Pak," suara Jali lirih. "Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan padamu." Lelaki itu mundur ketakutan, menatap anak yang dulu polos kini dikelilingi aura kelam yang menggigilkan hati. Di malam itu, tanpa suara, Jali kembali ke rumah tuanya yang telah lama kosong. Di sana, segala kenangan tentang orang tuanya masih tertinggal, foto-foto, dupa lama, kain putih di altar kecil. Ia duduk di sana, menatap kitab yang kini berdenyut pelan di atas meja. "Ibu, Ayah," katanya pelan, "aku tahu ini bukan yang kalian inginkan. Tapi aku tak bisa berhenti. Dunia ini perlu tahu rasa takut yang pernah kalian lindungi darinya." Di luar, petir menyambar lagi, memantulkan cahaya di wajahnya yang kini terlihat separuh manusia, separuh bayangan. Dan di kejauhan, di atas terminal tempat Dedi dulu berkuasa, langit perlahan memerah. Udara bergetar, seperti napas dari dunia lain mulai mengalir ke dunia manusia. Gerbang lembah hitam tak lagi hanya terbuka di tempat Jali berdiri, ia kini menjalar, menyusup ke setiap sudut, setiap jiwa yang menyimpan dosa. Sebuah era baru telah dimulai. Dan di tengah sunyi, satu nama bergema di antara arwah dan manusia, Jali, pewaris lembah hitam. Pagi datang tanpa cahaya, matahari seolah enggan menembus awan tebal yang menggantung di atas desa. Kabut hitam melayang di antara pepohonan, dan hawa dingin menggigit sampai ke tulang. Warga desa mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Ayam-ayam berkokok terlambat, air sumur berubah keruh, dan setiap cermin di rumah mereka memantulkan bayangan yang bukan milik siapapun. Semua itu terjadi sejak malam ketika Jali terlihat berjalan di jalan tanah, kembali dari arah hutan beringin dengan mata yang bersinar dalam gelap. Sejak saat itu, ketenangan desa hilang. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Tanaman padi yang dulu hijau kini menguning dalam semalam. Di pos terminal, tempat Dedi Botak dulu berkuasa, tanah retak membentuk pola aneh seperti simbol dari kitab Jali. Para sopir takut melewati sana, mengaku mendengar suara bocah tertawa di balik kabut pagi. Para tetua desa mencoba berdoa di surau, namun setiap kali doa dimulai, lampu-lampu padam, dan dari sudut ruangan terdengar bisikan kecil memanggil satu nama yang sama, Jali. Sementara itu, Jali mengurung diri di rumah tuanya. Ia jarang makan, jarang tidur. Setiap malam, suara-suara dari kitab memanggilnya, menawarkan kekuatan lebih besar, bisikan yang menjanjikan kendali penuh atas arwah dan manusia. "Kau bisa menata ulang dunia yang telah melukaimu," kata suara bayangan purba di pikirannya. Tapi di sisi lain, suara lembut ibunya selalu datang, memohon, "Nak, lepaskan semua ini. Kau masih bisa kembali." Dua suara itu bertarung di dalam jiwanya, membuat Jali semakin tersiksa. Di malam ketujuh sejak kebangkitannya, Jali bermimpi aneh. Ia berdiri di padang luas berwarna abu-abu, dengan ribuan arwah berlutut di hadapannya. Di tengah kerumunan itu, muncul sosok ibunya dan ayahnya. Mereka tersenyum sedih, tapi di antara mereka berdiri bayangan purba, tinggi dan gelap. "Pilih jalanmu, Jali," katanya. "Dunia arwah atau dunia manusia?" Jali menatap kedua orang tuanya yang perlahan menghilang di balik kabut, lalu menunduk menahan tangis. Ia ingin memilih manusia, tapi tubuhnya justru berubah menjadi kabut hitam. Ketika terbangun, Jali mendapati halaman rumahnya dipenuhi mayat burung gagak. Di udara, bau dupa dan darah bercampur menjadi satu. Di dinding rumahnya, terbentuk tulisan samar dari jelaga, "Kau bukan lagi milik mereka." Ia menggigil, tangannya sendiri meninggalkan bekas hitam di setiap benda yang disentuhnya. Dengan ngeri ia sadar, ia sudah mulai kehilangan sisi manusianya. Tapi bersamaan dengan itu, ada kekuatan luar biasa yang mengalir di dalam dirinya. Ia bisa mendengar jeritan orang-orang bahkan dari jarak jauh. Ia tahu siapa yang berbuat dosa, siapa yang menyimpan rahasia kelam. Ketakutan mulai melanda warga. Seorang ibu mendapati bayinya menangis setiap kali melewati rumah Jali, sementara seekor anjing penjaga mati mendadak di depan gerbang rumah itu dengan mata terbuka lebar. Malam hari,
Sosok anak kecil sering terlihat berjalan di atap rumah-rumah sambil berbisik nama-nama orang yang akan celaka. Para tetua akhirnya mengadakan rapat rahasia di balai desa. Mereka sepakat, anak itu bukan lagi manusia. Kita harus mengakhiri kutukan ini sebelum desa lenyap, kata kepala desa dengan wajah pucat. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, seluruh lilin di balai desa padam bersamaan. Suara langkah kaki kecil bergema di lantai kayu, diikuti aroma dupa yang menyengat. Di tengah kegelapan, mata merah menyala terlihat di balik kabut yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Suara itu lembut, tapi menusuk sampai ke tulang. Kalian menyebutku kutukan, padahal aku hanya cermin dari dosa kalian. Lalu dari jendela, siluet Jali tampak berdiri di bawah hujan gerimis, memandang mereka satu persatu dengan senyum yang tak lagi manusiawi. Di luar, langit desa perlahan berubah warna, merah tua seperti darah kering. Awan berputar membentuk pusaran di atas rumah Jali. Dan dari dalam bumi, suara jeritan mulai terdengar, bukan hanya dari arwah, tapi dari jiwa-jiwa manusia yang mulai diseret oleh bayangan mereka sendiri. Malam itu menjadi awal dari kehancuran, saat lembah hitam benar-benar menjejakkan diri di dunia manusia, dan seorang bocah berusia 13 tahun menjadi penentu nasib dua alam. Petir membelah langit malam, dan kilat memantulkan bayangan Jali di atas tanah berlumpur. Di tengah pusaran kabut merah, bocah itu berdiri dengan tubuh gemetar, seolah dua kekuatan sedang bertarung di dalam dirinya. Berhenti, aku tidak ingin ini lagi, suaranya parau, hampir tenggelam oleh suara hujan yang deras. Tapi dari dalam dirinya, suara bayangan purba menggema, berat dan bergaung, kau sudah memilih, Jali. Dunia ini kini berutang darah padamu. Jali berlutut, memegangi kepalanya, sementara simbol-simbol di kulitnya kembali menyala merah membara. Di balai desa, para tetua berkumpul dalam panik. Kepala desa menaburkan garam di lantai sambil membaca mantra lama dari kitab kuno peninggalan leluhur. Kita harus menyegel roh itu, atau desa ini akan tenggelam dalam kutukan, katanya. Di luar, langit memerah seperti terbakar, dan angin berputar membentuk pusaran di atas rumah Jali. Para tetua memutuskan mengadakan ritual, ngikat lembah, ritual langka yang hanya dilakukan bila gerbang dunia arwah terbuka. Mereka menyiapkan dupa, kain kafan, dan kendi tanah liat berisi darah ayam hitam. Namun, begitu ritual dimulai, bumi bergetar keras. Salah satu tetua yang membaca doa tiba-tiba menjerit, dari matanya keluar asap hitam, dan tubuhnya terlempar ke dinding. Terlambat, gumamnya sebelum pingsan. Dari luar balai desa, suara tawa anak-anak menggema, tawa yang dulu polos, kini berubah menjadi gema menakutkan. Pintu balai terbuka sendiri, dan angin membawa aroma dupa terbakar. Di ambang pintu berdiri Jali, basah kuyup, matanya merah menyala. Kalian ingin menyegelkanku, katanya dengan suara berganda. Kalianlah yang seharusnya disegel, dosa kalian lebih tua dari darahku. Para tetua gemetar, kepala desa menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Jali, kau bukan monster. Ingat siapa dirimu, serunya, mencoba mendekat. Tapi setiap langkah yang ia ambil, lantai kayu menghitam dan retak. Bayangan Jali memanjang ke segala arah, menelan cahaya. Aku ingat, jawab Jali lirih, aku anak yang kalian biarkan kelaparan, yang kalian abaikan setelah kehilangan orang tuanya. Dunia ini yang menjadikanku begini. Di luar, petir menyambar begitu dekat hingga kaca pecah bersamaan. Dari langit, turun kilatan cahaya merah, sebuah tanda bahwa gerbang lembah hitam mulai terbuka sepenuhnya. Suara arwah bergema di udara, memanggil nama Jali dengan penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Di saat yang sama, Jali menatap langit, dan untuk sesaat, wajahnya menampakkan kesedihan mendalam. Ibu, aku ingin pulang, bisiknya lirih. Lalu dari kabut, bayangan ibunya muncul, bersinar lembut. Jali, anakku, pulang bukan berarti berhenti. Pulang berarti berani melawan kegelapan yang sudah menelanmu, katanya penuh kasih. Suara bayangan purba meraung keras, membuat tanah bergetar. Jangan dengarkan dia, kau milikku, pewaris. Tubuh Jali terguncang hebat, dua kekuatan bertabrakan di dalam dirinya, satu dari darah manusia, satu dari lembah kegelapan. Cahaya putih dan hitam bergantian, memancar dari tubuhnya, menyilaukan semua yang melihat. Di antara teriakan dan gemuruh petir, Jali berteriak sekeras-kerasnya, aku bukan milik siapapun. Seketika, ledakan cahaya memecah langit. Angin bertiup kencang, menumbangkan pepohonan, dan kabut tersapu oleh badai yang tiba-tiba muncul.
Warga desa menutup telinga, sebagian berlutut berdoa, sebagian lain menjerit ketakutan. Di tengah kehancuran itu, tubuh Jali melayang di udara, dikelilingi lingkaran api merah dan putih yang saling beradu. Dari kejauhan, suara ibunya terdengar kembali, "Pilih jalanmu, nak, sebelum dunia hancur bersama hatimu." Dan saat cahaya itu mereda, Jali jatuh ke tanah dengan tubuh lemah. Langit menjadi gelap total, tak ada suara selain hujan yang jatuh perlahan. Tapi di tempatnya berdiri, kini terbentuk simbol besar bercahaya, campuran antara cahaya suci dan kegelapan. Dunia arwah tampak tenang sejenak, tapi keseimbangan baru telah lahir. Semua menunggu satu hal, apakah Jali akan menjadi penyelamat dua dunia, atau akhir dari keduanya. Kabut belum sepenuhnya menghilang ketika Jali membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan, namun jiwanya seperti tercerabut dari daging. Di sekelilingnya, tanah hangus dan pepohonan gosong menjadi saksi bahwa pertarungan antara terang dan gelap telah terjadi. Langit masih menyimpan warna merah muram, seolah dunia belum memutuskan apakah ia akan hidup atau mati. Di dalam kepalanya, suara bayangan purba masih bergema samar, tidak sekuat sebelumnya, namun cukup untuk membuat jantung Jali berdetak cepat. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku, anak manusia?" Jali bangkit dengan susah payah, menatap kedua tangannya yang kini memancarkan cahaya redup, perpaduan putih dan hitam. "Aku bukan lagi pewaris siapapun," katanya lemah, "aku hanya ingin mengakhiri semuanya." Ia berjalan terseok ke arah desa. Setiap langkahnya membekas di tanah, dan dari bekas pijakannya, tumbuh bunga-bunga berwarna abu-abu, tanda bahwa kekuatan yang ia miliki kini bukan murni dari kegelapan maupun cahaya, melainkan sesuatu di antara keduanya. Di kejauhan, ia melihat warga desa berkerumun di balai, merawat para tetua yang terluka setelah ritual gagal. Ketika mereka melihat Jali datang, sebagian berlari ketakutan, sebagian lain menatap dengan harapan samar. Kepala desa, dengan tubuh lemah dan mata penuh penyesalan, maju mendekat. "Anak, apakah kau masih Jali yang dulu?" tanyanya. Bocah itu tersenyum pahit. "Aku tidak tahu siapa aku sekarang," jawabnya lirih. "Tapi aku tahu satu hal, jika gerbang lembah hitam tidak kututup malam ini, dunia ini akan tenggelam." Suara Jali bergetar, bukan karena takut, melainkan karena beban keputusan yang harus ia ambil. Di tengah keheningan itu, petir kembali menyambar. Dari langit, turun kilatan hitam yang memecah bumi. Dari celah retakan itu, muncul ratusan tangan arwah yang menjerit minta tolong, makhluk-makhluk yang tertarik keluar sejak Jali membuka gerbang. Bayangan purba muncul kembali, kini dalam bentuk raksasa setinggi menara, matanya merah menyala seperti bara. "Kau bukan lawanku, bocah. Kau bagianku," raungnya. Suara itu membuat bumi bergetar. Jali menatapnya tanpa mundur. "Kalau begitu, biarkan aku yang mengakhiri bagian ini." Jali menengadahkan tangan, dan cahaya putih keluar dari tubuhnya, membentuk lingkaran di udara. Di sisi lain, kegelapan mencoba menelan cahaya itu, berputar-putar seperti pusaran badai. "Kutukan ini tak akan berhenti kecuali ada pengorbanan," kata suara ibunya muncul di angin, lembut namun tegas. "Kau harus menukar jiwa dengan gerbang itu, nak. Tutup lembah hitam, dan bebaskan dunia." Air mata mengalir di wajah Jali. Ia mengangguk pelan, menatap langit yang bergejolak. "Kalau begitu, biarkan aku jadi segel terakhir." Bayangan purba meraung marah. "Kau takkan sanggup menahanku." Namun Jali tersenyum. "Mungkin tidak, tapi aku akan membuatmu ikut terkubur bersamaku." Ia menepukkan kedua tangannya ke tanah, dan seketika, simbol di tubuhnya menyala terang. Langit terbuka, memperlihatkan pusaran antara dunia arwah dan dunia manusia. Cahaya putih menyilaukan muncul dari tubuh Jali, sementara arwah-arwah yang tersesat mulai tersedot ke dalam pusaran itu. Jeritan mereka berubah menjadi nyanyian damai, dan perlahan dunia menjadi lebih tenang. Namun, semakin banyak arwah terserap, tubuh Jali semakin memudar. "Ibu," bisiknya, "aku akan pulang sebentar lagi." Dari balik kabut, bayangan sosok ibunya muncul, menangis namun tersenyum. "Kau sudah cukup berjuang, nak. Dunia akan mengenangmu bukan sebagai pewaris ilmu santet, tapi sebagai anak yang mengakhiri kutukan." Jali menutup mata, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya murni yang menelan kegelapan terakhir. Bayangan purba menjerit sebelum lenyap bersama gerbang yang tertutup rapat. Ketika badai reda, langit kembali biru untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Desa yang hancur kini diselimuti ketenangan baru. Di tempat Jali berdiri,
hanya tersisa bunga abu-abu yang kini berubah menjadi putih bersinar lembut. Kepala desa berlutut dan berbisik, "Maafkan kami, Nak, kami kehilanganmu untuk mendapatkan dunia kembali." Angin berhembus lembut, membawa suara samar dari kejauhan, suara seorang bocah yang tertawa pelan, bebas, tanpa beban. Hujan pertama setelah bencana turun dengan lembut, membasuh debu dan sisa-sisa kehancuran di desa. Langit kini berwarna biru muda, dan aroma tanah basah membawa harapan baru. Warga perlahan keluar dari rumah mereka yang porak-poranda, menatap sekitar dengan pandangan kosong, seolah belum percaya bahwa semua sudah berakhir. Di tengah lapangan, tempat Jali terakhir berdiri, bunga-bunga putih yang dulu berwarna abu-abu kini bermekaran indah. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya cahaya lembut yang memancar dari tanah, seakan alam sendiri sedang berdoa untuknya. Kepala desa berjalan terlatih ke arah bunga-bunga itu. Ia berlutut dan menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Nak," bisiknya lirih, suaranya serak karena menangis semalaman. "Kami tak pernah melihat luka di matamu, kami hanya melihat ketakutan kami sendiri." Angin bertiup lembut, dan seolah menjawab, kelopak bunga putih itu bergerak perlahan, membentuk pola lingkaran seperti tanda restu. Orang-orang yang melihat kejadian itu terdiam, sebagian menangis, sebagian berlutut memanjatkan doa. Sejak hari itu, warga menyebut tempat itu Tanah Cahaya Jali. Hari-hari berikutnya, kehidupan perlahan kembali. Sawah kembali ditanami, anak-anak mulai berlari di jalan tanah tanpa rasa takut, dan terminal yang dulu dikuasai Dedi Botak ini menjadi tempat warga berdagang damai. Namun, ada sesuatu yang aneh, setiap kali senja datang, aroma dupa samar tercium dari arah bukit. Dan di antara kabut tipis, beberapa orang bersumpah melihat sosok anak kecil berdiri memandang ke arah desa, dengan senyum lembut di wajahnya. "Itu Jali," kata mereka, "ia masih menjaga kita." Suatu malam, seorang ibu muda kehilangan anaknya di hutan bambu. Warga panik mencarinya, membawa obor dan memanggil nama sang bocah hingga subuh. Namun, ketika mereka hampir menyerah, anak itu tiba-tiba muncul di tepi sungai dengan wajah tenang. "Ada Kak Jali," katanya polos. "Dia bilang aku jangan takut, dia nyalain lampu biar aku bisa pulang." Semua terdiam, karena di belakang bocah itu, di tepi sungai, terlihat kilau cahaya putih melingkar pelan, lalu lenyap bersama kabut pagi. Kabar itu menyebar, setiap kali seseorang tersesat, terluka, atau kehilangan arah, selalu ada kisah tentang cahaya putih kecil yang menuntun mereka pulang. Para tetua mulai percaya bahwa jiwa Jali tidak pergi sepenuhnya, ia menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan dunia arwah, memastikan agar gerbang lembah hitam tak pernah terbuka lagi. Di surau, doa selalu dibacakan untuknya setiap malam Jumat, dan setiap anak yang lahir di desa diberi setangkai bunga putih di bantalnya, sebagai simbol perlindungan dari penjaga cahaya. Namun, suatu malam di bulan purnama, kepala desa bermimpi. Ia berjalan di padang luas berwarna abu-abu, sama seperti tempat Jali pernah lihat dalam mimpinya dulu. Di sana, Jali berdiri, tampak tenang dengan pakaian putih sederhana. "Apakah kau bahagia di sana, Nak?" tanya sang kepala desa. Jali tersenyum. "Bahagia, Pak, tapi jangan biarkan mereka melupakan kegelapan, karena tanpa itu, mereka takkan menghargai cahaya." Sebelum terbangun, kepala desa sempat mendengar Jali berbisik, "Aku akan pergi, tapi hanya jika kalian sudah benar-benar damai." Pagi harinya, bunga-bunga di Tanah Cahaya Jali berubah warna menjadi biru muda, seperti warna langit yang baru. Tidak ada lagi aroma dupa, tidak ada lagi cahaya malam yang berkelip. Warga mengerti, Jali telah pergi, benar-benar berpulang. Tapi mereka tahu, setiap kali hujan turun dan pelangi muncul di atas bukit, itu adalah caranya tersenyum dari dunia lain, memastikan bahwa desa kecil yang dulu diselimuti kutukan kini hidup dalam kedamaian yang ia perjuangkan dengan seluruh jiwanya. Sejak hari itu, nama Jali diukir di batu besar di tengah desa. Bukan sebagai pewaris ilmu santet, tetapi sebagai anak yang menyelamatkan dua dunia. Dan setiap anak yang lewat di depan batu itu akan berhenti sejenak, menatap ukiran itu dengan rasa hormat, sambil berbisik, "Terima kasih, Kak Jali." 13 tahun telah berlalu sejak malam terakhir Jali menutup gerbang lembah hitam. Desa itu kini telah berubah, sawah hijau membentang luas, terminal ramai dengan tawa para pedagang, dan anak-anak berlarian di jalan tanah yang dulu diselimuti kabut. Namun di tengah kedamaian itu, tetap berdiri satu tempat yang tak pernah disentuh waktu, Tanah Cahaya Jali.
Di sanalah bunga-bunga biru tumbuh setiap musim tanpa pernah layu, seolah alam menolak melupakan nama sang penjaga kecil yang pernah menukar nyawanya demi dunia. Suatu sore yang teduh, seorang anak lelaki berumur 12 tahun bernama Raffi datang ke tempat itu. Ia pendiam, sering diejek karena keturunan dari keluarga miskin yang dulu dianggap pembawa sial. Namun hari itu, langkahnya terasa berat, seolah ada yang memanggil dari bawah tanah. Saat ia berlutut di depan batu peringatan jali, tiba-tiba tanah bergetar lembut, dan di antara bunga-bunga biru, muncul secarik kain lusuh terikat simpul. Di dalamnya tersimpan kitab tua berukir simbol yang samar, nyaris sama dengan yang pernah bersinar di tubuh jali dulu. Raffi menatap kitab itu dengan rasa takut bercampur penasaran. Begitu ia menyentuhnya, angin berhembus pelan, dan suara lembut terdengar di telinganya, suara anak laki-laki, bening dan tenang. Kau menemukanku akhirnya, tapi bukan untuk mengulang, melainkan untuk menjaga. Raffi terkejut, menatap sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Hanya sinar matahari yang menembus sela awan, jatuh tepat di atas bunga biru yang kini bersinar lembut. Dalam ketakutannya, ia merasa hangat, seolah seseorang sedang menepuk bahunya dari dunia lain. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia membuka kitab itu perlahan, halaman demi halaman. Bukan mantra santet atau tulisan hitam seperti yang dikisahkan orang-orang, melainkan catatan tangan jali sendiri, tentang harapan, ketakutan, dan pesan untuk siapapun yang menemukannya. Jangan gunakan ilmu ini untuk membalas, gunakan untuk melindungi. Karena kekuatan tanpa kasih akan menjadi kutukan, tapi kasih tanpa kekuatan akan menjadi korban. Raffi membaca kalimat itu berulang kali, dadanya terasa sesak. Ia merasa seolah sedang diajak berbicara oleh arwah yang bijak, bukan oleh legenda menyeramkan. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat jali berdiri di padang abu-abu yang kini terang oleh cahaya biru. Dunia arwah telah tenang, kata jali, tapi di dunia manusia, gelap selalu mencari celah. Kau akan jadi penjaga berikutnya, Raffi. Bukan untuk berperang, tapi untuk mencegah bayangan sebelum lahir. Saat terbangun, di tangannya selalu ada bekas abu halus, sisa bunga biru dari tanah cahaya. Sejak itu, ia tahu, takdirnya telah terhubung dengan warisan sang penjaga. Namun, kedamaian tak bertahan lama. Suatu malam, kabar buruk datang dari desa sebelah, anak-anak hilang secara misterius, dan kabut hitam mulai muncul lagi di hutan tua. Para tetua merasa ngeri, takut kutukan lama bangkit kembali. Tapi di tengah ketakutan itu, Raffi berdiri di depan mereka, menggenggam kitab jali erat di dadanya. Kegelapan tidak bangkit, katanya dengan suara tenang, ia hanya mencari tempat di hati manusia. Dan selama cahaya masih ada di hati kita, kutukan takkan kembali. Warga menatap bocah itu, dan entah mengapa, rasa damai mulai menyelimuti mereka. Keesokan paginya, kabut di hutan sirna begitu saja. Di antara pepohonan, warga menemukan bunga biru tumbuh di jalur menuju sungai, berkilau dalam sinar matahari. Raffi berdiri di tepi air, menatap pantulan wajahnya sendiri yang samar berubah menjadi sosok jali yang tersenyum lembut. Terima kasih, bisik Raffi pelan. Di langit, awan bergerak perlahan membentuk cahaya menyerupai sayap, dan seluruh desa tahu, penjaga mereka belum benar-benar pergi. Ia hanya menitipkan tugasnya kepada penerus yang baru. Malam itu, di bawah sinar bulan, kitab jali kembali tertutup sendiri, mengeluarkan cahaya biru terakhir sebelum lenyap. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat dengan tinta emas. Selama ada anak yang berani melindungi tanpa membenci, dunia akan selalu punya cahaya. Dan sejak hari itu, legenda jali sang penjaga tak lagi ditakuti sebagai kisah kutukan, tapi dihormati sebagai kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian yang menembus batas dunia.